sudah saya catat, akan langsung saya bacakan saja. Untuk yang pertama adalah pertanyaan dari Nurida bahwa yang dia baca banyak yang ke luar negeri berupa semoga banyak dan tentu Recording in besar. progress. Jadi maksud saya persiapan yang dilakukan teman-teman sekarang itu tidak sia-sia. Nanti akan bisa dipakai juga insya Allah di awal tahun 2022 karena sekarang semuanya sudah kembali ke normal dan new normal, Gus Rosin. Jadi prosesnya makin cepat, yang kita rekrut makin banyak karena prosesnya lebih efisien sekarang. Jadi itu motivasinya. Jadi Anda kejar terus bahasa Inggris, nggak ada ruginya Anda belajar bahasa Inggris. Nanti tinggal ikut tes. Kalau bisa daftar sekarang, skornya masuk, daftar. Kalau nggak masuk, Anda bisa ikut tes lagi untuk daftar kira-kira awal tahun depan ya. Kami rencanakan Januari, Februari. Tentunya nanti programnya akan lebih banyak dengan Kementerian Agama sebagai leading sektor. Itu motivasi dari saya. Yang kalau pertanyaan untuk yang Timur Tengah, mungkin Bu Rumtini bisa menjawab lebih detail, tapi intinya begini, mulainya dari daftar unitas tujuan. Daftar unitas tujuan kita kan ada 250 lebih universitas, tolong dicek. Saya tidak hafal, apakah itu ada di Uni Emirat Arab atau di mana saya tidak hafal, apakah ada di Mesir atau di apa, tolong dicek. Setiap yang ada universitasnya Anda boleh mengambil program studi apa saja gitu ya Bu Rumtini kira-kira ya. Program studi umum apa saja. Itu tolong dicek universitasnya karena kami nggak hafal 250 lebih. Nah, kalau yang S1, tadi ada pertanyaan S1, ini yang sekarang memang khusus S2 dan S3. Kalau yang S1 menurut saya nanti nunggu pengumuman dari programnya Kementerian Agama, yang saya selama diskusi dengan teman-teman Kementerian Agama, memang akan ada program semacam itu. Gitu ya kira-kira ya, 1, 2, 3 kelihatannya tercakup semua ya. Bu Rumtini kalau ada tambahan silakan ya, ini Bu Rumtini yang memang detailnya. Terima kasih Pak, mungkin saya menambahkan saja, untuk yang universitas tujuan, itu kalau tadi pertanyaannya adalah apakah ada yang ke Timur Tengah, sebetulnya ada beberapa negara Timur Tengah yang masuk ke dalam list, tapi intinya universitas tujuan itu sudah kita sudah dikunci ke dalam daftar universitas yang sudah ada dalam listnya LPDP. Jadi itu sudah di ranking, jadi rankingnya itu berdasarkan QS, kemudian T, dan kemudian Shanghai itu. Nah, itu sebanyak sekitar 260 universitas yang bisa didaftar. Beberapa di Timur Tengah universitasnya. Nah, tentunya universitas yang di Timur Tengah itu juga universitas yang masuk ke dalam 3 ranking tersebut begitu. Tapi sebetulnya yang perlu diperhatikan di sini bahwa persyaratan untuk mendaftar itu kita harus berterima kasih ke Pak Dwi begitu, karena Pak Dwi itu sudah membuka serendah-rendahnya, artinya berbeda dengan persyaratan yang lalu. Kalau persyaratan yang lalu itu IPK kan masih 3, kemudian dokter 3,25, sekarang itu IPK hanya 2,75, kemudian dokternya itu 3, jadi itu rendah sekali. Kemudian juga bahasa Inggris sudah ditaruh di rendah yang 400 tadi. Kalau yang sebelumnya tidak ada Duolingo, sekarang itu bisa tes Duolingo. Duolingo itu bisa ditesnya dari rumah, jadi online, dan itu hanya beberapa hari sudah keluar, dan biayanya murah sekali, hanya sekitar 150 begitu. Jadi itu sudah luar biasa, terobosan yang luar biasa yang dibuka oleh Pak Dwi begitu. Mungkin itu dulu, kalau ada pertanyaan lain silahkan. Ya, saya punya niat barrier to entry-nya jangan tinggi-tinggi Gus Rosin. Kalau tinggi-tinggi nanti orang nggak bisa masuk, daftar pun nggak bisa. Jadi biar masuk dulu, nanti kita bantu bahasa Inggrisnya begitu. Jadi kalau kita berpihak kan memang harus dari hati Gus Rosin. Itu yang kita lakukan. Jadi kemarin Bu Rumtini mengusulkan Pak Duolingo gitu kan, saya lihat kenapa, oh ya ini bagus karena murah, karena jangan sampai orang harus bayar mahal dulu, belum tentu lulus juga gitu kan. Jadi kami ya pakailah sedikit hati begitu ya, artinya ini keren lah ini program afirmasi soalnya. Jadi kalau yang umum saya EGP kan gitu.
kita hajar kompetitif. Ini program afirmasi, jadi memang sepakat. Makasih. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan tentang kuota. Untuk kuota tahun ini itu ada berapa? Kemudian yang kedua, andai kata kampus itu hanya 250 kampus itu atau bisa saya ketika ongoing, mungkin sekarang dia sudah sekolah S2 ataupun S3 ingin mendapatkan LPDP santri, bisakah atau ada peluang? Ada juga yang mengusulkan Pak Dwi bahwa kemampuan banyak santri itu kan bahasa Arabnya lebih baik itu. Sedangkan TOEFL-nya juga perlu. Jadi bagaimana ada beasiswa untuk pelatihan TOEFL seperti itu juga dari kemudian untuk alumni pesantren ada yang bertanya, bolehkah ikut seperti itu? Itu saja. Yang pertanyaan terakhir saya nggak nangkep, nanti Bu Rumtini aja. LPDP selama ini tidak pakai kuota-kuotaan gitu ya. Jadi artinya putra-putri terbaik yang lolos dari seleksi tadi ya kita ambil. Sampai sejauh ini LPDP ya insya Allah nggak akan pernah ada halangan ya. Belum pernah punya hambatan gara-gara budget. Begitu, jadi silakan aja yang terbaik nanti masuk begitu. Jadi kita nggak ada di kuotanya 100 atau 10 atau berapa, enggak. Ya memang yang baik, yang lolos. Jadi kalau memang yang pendaftaran ini memang bagus semua ya kita senang sekali untuk menerima semua. Tidak semua juga akan sekolah di tahun ini kan, kebanyakan pasti semuanya akan sekolah di tahun depan, ada tahun depannya lagi karena kita beri waktu 18 bulan. Jadi kuota aman. LPDP itu sejak saya masuk di LPDP sebenarnya tidak mengenal namanya kita memberi beasiswa ongoing. Karena kita memang LPDP diberi amanah untuk memberikan beasiswa baru agar apa? Agar makin banyak orang yang berpendidikan tinggi. Nah, ini filosofis. Jadi kalau orang udah sekolah kan niatnya kan pasti sampai lulus gitu. Entah dari beasiswa, entah dari uang sendiri apa. Nah, yang LPDP cari adalah yang baru-baru. Kecuali yang sudah kuliah kemudian ada hambatan yang sangat tidak bisa dipecahkan, ya kadang-kadang teriak-teriak begitu kan. Teriak-teriaknya biasanya larinya harusnya ke kementerian terkait atau ke yang pemberi beasiswa kan. Begitu, jadi LPDP sampai sejauh ini tidak bisa memberikan yang ongoing. Saya nggak tahu apakah nanti Kementerian Agama memungkinkan itu, yaitu silakan aja nanti diurus di Kementerian Agama. Itu kira-kira, jadi niat kita. Pun demikian, kami juga punya batasan, kawan-kawan yang sudah punya S2 tidak boleh ambil S2 lagi. Karena kan kita pengen dapat S2 dari S1 ke S2, bukan S2 ke S2 lagi, kemudian S2 lagi nanti jadi S6 gitu kan. Jadi kalau yang sudah S2 ya mari kita dorong ke S3 gitu. Kalau memang mau S2 lagi ya boleh aja, tapi pakai uang sendiri gitu kan, karena uang negara ini ya kita pakai untuk yang lebih membutuhkan ke S2 dari S1 maupun S3 dari S2. Itu kira-kira latar belakang filosofisnya. Kita ingin menambah jumlah orang-orang yang bergelar tinggi, kira-kira begitu. Tentunya tidak hanya gelar, tapi lebih kepada aspek pendidikan yang lain. Apalagi ya, TOEFL tadi, kita kan memang kalau teman-teman punya skor apapun tadi, Duolingo atau apa, lolos, kemudian waktu mendaftar sekolah ke luar negeri, butuh TOEFL, ya tentunya kita waktu Anda sudah diterima di beasiswa, maka Anda akan diberi pengayaan. Ini Bu Rumtini kerjasama dengan banyak lab bahasa pengayaan. Nah, saya nggak tahu nanti kalau begitu tes TOEFL kelihatannya harus masih biaya sendiri itu ya. Kalau memang disyaratkan TOEFL, IELTS gitu atau yang lain. Ada juga universitas yang menerima Duolingo, jadi Duolingo Anda masih bisa dipakai juga di sana. Demikian Bu Rumtini. Pertanyaan terakhir, saya nggak lulusan pesantren apakah boleh mendaftar gitu. Kira-kira gitu. Mungkin Bu Rumtini bisa nambahkan. Baik Pak, terima kasih. Mengenai tadi pertanyaan bahwa lulusan pesantren itu biasa kebanyakan pandainya bahasa Arab bukan bahasa ini ya, bahasa Inggris gitu. Nah, perlu saya jelaskan bahwa memang beasiswa LPDP ini adalah mempunyai kekhususan juga begitu. Beasiswa ini kan banyak sekali, selain LPDP ada Kemenak, ada Dikbud, ada beasiswa yang lain-lain, bahkan Basnas itu juga mempunyai beasiswa begitu. Nah,
kalau di LPDP memang persyaratannya bahasa Inggris. Tetapi kalau dilihat dari persyaratan yang tadi diberikan oleh Pak Dwi tadi, itu hanya rendah sekali, hanya sekitar 400 gitu. Jadi itu saya kira untuk mendapatkan nilai skor bahasa Inggris 400 itu TOEFL ITB itu tidak terlalu sulit begitu. Kalau misalnya belajar tekun 6 bulan itu tekun gitu ya, mendedikasikan waktunya agak lama gitu, terus fokus ke bahasa Inggris, itu akan didapat itu nilai 400 baru, kemudian daftar di LPDP. Nanti di LPDP akan mendapat pengayaan. Nah, yang penting adalah bahwa persiapan lainnya, karena untuk mendaftar LPDP itu kan bukan hanya bahasa saja, tetapi juga ada seleksi lainnya, itu memerlukan persyaratan. Orang yang lebih siap dengan persyaratan-persyaratan itu kemungkinan diterimanya akan lebih tinggi dibanding mereka yang tidak ada persiapan. Nah ini terima kasih kepada Gus Rojin dan Mas Saiful yang akan mempersiapkan jadi tetap bahwa itu kalau ingin S2 itu ada persyaratan S1 begitu. Nah, dan di pesantren kan banyak itu yang di pesantren tetapi mereka menempuh S1, tapi intinya adalah bahwa itu santri gitu. Nah, itu dengan sentuhan atau persiapan-persiapan yang tadi dipersiapkan oleh Mas Saiful dan Gus Rosin ini, saya kira nanti akan banyak lulusan atau alumni pesantren itu yang bisa mendaftar di LPDP. Itu dulu, barangkali ada pertanyaan lain, silakan. Baik, terima kasih Bu. Ada pertanyaan yang sangat banyak sebenarnya di chatroom itu ingin minta diulang tentang persyaratan dari bahasa. Karena apakah kan banyak itu institusi yang mengeluarkan sertifikat bahasa, ada dari kampus, apakah harus yang tempat-tempat khusus, itu ada yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk biaya hidup tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Dwi, tapi minta diulang kembali apa saja yang didapatkan ketika mendapatkan beasiswa ini. Kemudian yang ketiga, jika sudah jadi PNS Bu, katanya bolehkah dia untuk memperoleh beasiswa ini gitu, padahal dia mau S2 ataupun mau S3. Itu pertanyaan yang ada di chat sementara ini. Silakan. Yang bahasa dari lab bahasa tadi, untuk yang sekarang kita mencarikan yang tadi ada dan itu sudah kita relax ya, karena ada Duolingo, skornya sudah kita turunkan ya. Luar negeri memang lebih tinggi daripada dalam negeri, yaitu masuk akal ya, 500 begitu ya, untuk kalau standarnya TOEFL ya. Standar lain ada semua tadi. Dan jangan sekali-kali tertipu oleh lembaga-lembaga tertentu yang menawarkan skor-skor khusus ya. Itu banyak juga yang, dan kita temui juga pendaftar itu banyak sekali yang menyatakan skornya 500 sekian, setelah dicek ternyata palsu gitu kan. Saya tidak ngomong bahwa mereka memalsukan gitu ya, tapi mungkin mereka tertipu juga oleh lembaga-lembaga yang berkedok untuk mencari keuntungan gitu ya. Ini hati-hati juga. Jadi lembaga-lembaga yang resmi, ada Duolingo, ada ITS, yang lain-lain. Kedepannya kita nggak tahu apakah kita membolehkan pakai lab bahasa di perguruan tinggi negeri atau swasta yang ada di Indonesia.